Shalom sahabat Gebada, bagaimana kabar Anda semuanya? Kita berjumpa lagi dalam program Gebada hari ini. Sekarang kita akan membahas dan membaca 1 Tawarikh pasal 6 dan 7. Dalam 1 Tawarikh pasal 6 diceritakan tentang silsilah anak-anak Lewi. Penulis 1 Tawarikh membutuhkan 81 ayat untuk memperkenalkan garis keturunan Lewi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah ayat dalam pasal 6 ini adalah yang terbanyak dalam 1 Tawarikh. Alasan kenapa orang Lewi diperkenalkan dengan jumlah ayat yang begitu banyak adalah karena salah satu inti dalam kitab 1 Tawarikh ini berkaitan dengan Bait Allah. Kita tahu bahwa suku atau orang Lewi ditugaskan untuk melayani di Bait Allah. Selanjutnya, dalam pasal 6 ini juga diperkenalkan silsilah imam besar Harun dan orang Lewi serta daftar nama para penyanyi di rumah Tuhan. Perlu diketahui bahwa beribadah dalam rumah Tuhan terkandung dalam jati diri bangsa Israel, baik sebelum dan setelah masa pembuangan. Agar dapat dipulihkan sepenuhnya, bangsa Israel harus terlebih dahulu mengalami pemulihan melalui ibadah dan pujian di rumah Tuhan. Itu sebabnya dalam pasal 6 ini diperkenalkan sedemikian banyaknya orang yang beribadah dan bernyanyi di rumah Tuhan. Kemudian dalam pasal 6 ini juga diceritakan tentang kota-kota orang Lewi secara detail. Walaupun orang Lewi tidak menerima tanah sebagai warisan, namun mereka mendapatkan tempat untuk hidup dan mereka tersebar di antara 11 suku Israel. Bagi orang Lewi, hidup untuk Tuhan adalah harta paling mulia. Mereka dengan sepenuh hati mengajar hukum Taurat dan membantu menaikkan korban persembahan bangsa Israel. Hal ini menandakan bahwa pemulihan bangsa Israel setelah masa pembuangan dapat diperoleh melalui pemulihan ibadah dan puji-pujian kepada Tuhan serta pengajaran Taurat di setiap suku Israel. Demikian halnya dengan zaman sekarang ini. Di masa kini pun kerajaan Allah diperluas melalui bertumbuhnya dan berkembangnya gereja Tuhan di segala tempat. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pemulihan ibadah dan penyebaran firman melalui setiap orang percaya di segala tempat, disitulah kerajaan Allah diperluas di bumi ini. Lalu dalam 1 Tawarikh pasal 7 diperkenalkan 6 suku, yaitu suku Isakar, Naftali, Manase, Efraim, Asyir, dan Benyamin. Selain suku Benyamin, kelima suku yang lain berada di bawah kerajaan Israel Utara. Silsilah ke-6 suku ini diperkenalkan secara singkat jika dibandingkan dengan suku Yehuda dan Lewi. Tapi tahukah saudara, apa alasan suku-suku Israel Utara ini diperkenalkan? Alasannya adalah untuk menyampaikan tentang kesatuan pemulihan itu. Bahwa bukan hanya Yehuda Selatan saja yang dipulihkan, melainkan juga Israel Utara. Kesatuan pemulihan ini menunjukkan bahwa adanya kesatuan harapan dan visi Israel di masa depan. Sama halnya ketika kita misalnya membicarakan pemulihan gereja di Indonesia ini. Bukan saja gereja-gereja di bagian barat yang Tuhan pulihkan, tapi juga gereja-gereja di bagian timur negeri juga dipulihkan. Keselamatan dan juga pemulihan yang dari Tuhan tidak pernah dibatasi ruang, waktu, bahkan wilayah. Sejauh masih ada umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan keselamatan dan pemulihan. Sekalipun itu di pelosok desa atau di perkotaan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Hadir. Oleh karena itu, sekarang mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 6 dan 7 secara bersama-sama. Anak-anak Lewi
ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Zerahia. Zerahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahimaas. Ahimaas memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yohanan. Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya. Dan anak orang ini ialah Yahat. Dan anak orang ini ialah Zima. Dan anak orang ini ialah Yoah. Dan anak orang ini ialah Ido. Dan anak orang ini ialah Zerah. Dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya. Dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Ebiasaf. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Uriel. Dan anak orang ini ialah Uzia. Dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zofai. Dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab. Dan anak orang ini ialah Yeroham. Dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung. Dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli. Dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei. Dan anak orang ini ialah Uza.
Dan anak orang ini ialah Simea. Dan anak orang ini ialah Hagia. Dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabia, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka, menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya,
dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka, diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Isakar, Kedesh dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asyer, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan, dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben,
Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yipsam, dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yasiel, Guni, Yezer, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead.
Makhir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakah. Nama anak yang kedua ialah Zelafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maakah, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahian, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya yang perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet-horon Hilir dan Bet-horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanach dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Zova, Yimna,
Seles, dan Amal. Anak-anak Sofa ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, dan Yimra. Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang.